Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini mengeluarkan kebijakan baru terkait visa kunjungan untuk 14 negara, termasuk Indonesia. Langkah ini menjadi sorotan karena berdampak langsung pada banyak warga Indonesia yang sering bepergian ke Arab Saudi, baik untuk keperluan bisnis, umroh, atau kunjungan keluarga. Kebijakan ini diklaim sebagai bagian dari upaya pemerintah Arab Saudi dalam mengatur arus masuk wisatawan serta memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Namun, muncul berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah benar Indonesia diblokir dari umroh tahun 2025? Apakah ini hanya hoaks atau ada fakta yang mendasarinya? Bagaimana dampak perubahan kebijakan ini bagi jemaah Indonesia yang ingin ke Tanah Suci? Dalam ulasan ini, kita akan membahas secara rinci kebijakan baru ini, dampaknya, serta bagaimana cara menghadapinya agar perjalanan ke Arab Saudi tetap bisa dilakukan dengan lancar. Perubahan utama dalam kebijakan visa Arab Saudi. Sebelumnya, warga Indonesia yang ingin bepergian ke Arab Saudi bisa mendapatkan visa multi-entry yang memungkinkan mereka masuk dan keluar dari Arab Saudi beberapa kali dalam periode tertentu tanpa harus mengajukan visa baru setiap kali masuk. Namun, dengan kebijakan terbaru, kini hanya tersedia visa single entry. Artinya, setiap kali seseorang ingin masuk ke Arab Saudi, mereka harus mengajukan visa baru. Hal ini berlaku tidak hanya bagi pelaku perjalanan bisnis, tetapi juga bagi jemaah umroh dan wisatawan yang ingin berkunjung ke Arab Saudi. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol jumlah wisatawan yang masuk dan keluar dari Arab Saudi, mencegah penyalahgunaan visa multi-entry, memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh lebih tertib dan teratur, memperketat pengawasan imigrasi dan memastikan setiap pengunjung mematuhi aturan yang berlaku. Namun, kebijakan ini juga membawa sejumlah dampak bagi warga negara Indonesia dan negara lain yang terdampak. Dampak kebijakan visa baru bagi warga Indonesia. Perubahan kebijakan ini memiliki beberapa dampak yang cukup signifikan, terutama bagi warga Indonesia yang sering bepergian ke Arab Saudi. Beberapa konsekuensi utama dari aturan baru ini adalah sebagai berikut. Pengajuan visa menjadi lebih sering. Karena visa multi-entry tidak lagi tersedia, setiap individu yang ingin masuk ke Arab Saudi harus mengajukan visa baru untuk setiap perjalanan. Hal ini berarti, proses pengajuan visa harus dilakukan setiap kali akan berangkat. Tidak bisa lagi menggunakan satu visa untuk beberapa kunjungan dalam satu tahun. Bagi mereka yang sering bepergian ke Arab Saudi untuk urusan bisnis, perubahan ini bisa cukup menyulitkan karena harus terus-menerus mengurus visa setiap kali akan masuk ke negara tersebut. Peningkatan biaya perjalanan. Karena pengajuan visa harus dilakukan setiap kali bepergian, biaya perjalanan berpotensi meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan biaya ini antara lain: biaya administrasi visa yang lebih sering. Setiap pengajuan visa memerlukan biaya, sehingga pengeluaran bisa lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pengurusan dokumen tambahan. Setiap kali mengajukan visa baru, diperlukan berbagai dokumen tambahan seperti surat keterangan perjalanan, bukti keuangan, serta dokumen lainnya yang dapat meningkatkan biaya pengurusan. Biaya agen perjalanan. Banyak jemaah yang menggunakan jasa agen perjalanan untuk mengurus visa, sehingga dengan adanya kebijakan ini, kemungkinan biaya paket perjalanan juga ikut naik. Proses administrasi yang lebih panjang. Proses pengajuan visa kini akan lebih memakan waktu karena harus dilakukan setiap kali akan berangkat. Beberapa konsekuensi dari hal ini adalah: antrian aplikasi visa menjadi lebih panjang, terutama menjelang musim haji dan umroh. Proses verifikasi lebih ketat, sehingga berkas harus benar-benar lengkap agar tidak terjadi penolakan. Kemungkinan keterlambatan keberangkatan, terutama bagi mereka yang baru mengetahui kebijakan ini dan belum mempersiapkan dokumen dengan baik. Bagi calon jemaah umroh dan haji, hal ini perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi rencana perjalanan dan kesiapan keberangkatan mereka. Alasan dibalik kebijakan baru ini. Menurut pernyataan resmi pemerintah Arab Saudi, kebijakan ini diberlakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu: mengontrol arus masuk wisatawan. Dalam beberapa tahun terakhir,
jumlah jemaah umroh dan haji dari berbagai negara mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini membuat pemerintah Arab Saudi merasa perlu untuk mengatur kembali kebijakan visa guna memastikan bahwa jumlah pengunjung yang masuk ke negara tersebut tidak melebihi kapasitas yang bisa mereka tangani. B. Memastikan kelancaran ibadah haji dan umroh. Arab Saudi terus berupaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan bagi para jemaah haji dan umroh. Dengan kebijakan ini, mereka berharap dapat mengurangi kepadatan yang tidak terkendali dan memastikan setiap jemaah mendapatkan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan tertib. C. Mencegah penyalahgunaan visa. Visa multi-entry sebelumnya memberikan keleluasaan bagi banyak orang untuk keluar masuk Arab Saudi dengan mudah. Namun, pemerintah Saudi menemukan adanya beberapa kasus penyalahgunaan visa, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkan kebijakan lebih ketat guna meningkatkan pengawasan terhadap wisatawan yang masuk ke negaranya. Tanggapan dari pihak terkait di Indonesia. Aturan baru ini tentu saja mendapat perhatian dari berbagai pihak di Indonesia, terutama mereka yang bergerak di sektor perjalanan umroh dan haji. Berikut beberapa respons yang muncul. A. Agen perjalanan. Banyak agen perjalanan mulai melakukan sosialisasi kepada calon jemaah agar mereka memahami prosedur pengajuan visa yang baru. Hal ini penting agar tidak ada kendala saat proses pengajuan visa maupun keberangkatan ke Arab Saudi. B. Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan kebijakan ini tidak terlalu menyulitkan warga Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Beberapa diskusi mengenai kemungkinan pengecualian atau kemudahan bagi jemaah haji dan umroh sedang berlangsung. Solusi dan cara menghadapi kebijakan baru. Meskipun kebijakan ini memberikan tantangan baru bagi warga Indonesia, perjalanan ke Arab Saudi tetap bisa dilakukan dengan lancar jika dipersiapkan dengan baik. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pastikan selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan visa Arab Saudi dari sumber resmi seperti Kementerian Agama dan Kedutaan Besar Arab Saudi. Gunakan jasa agen perjalanan yang terpercaya untuk membantu proses pengurusan visa dan perjalanan. Persiapkan dokumen lebih awal agar tidak mengalami kendala dalam proses pengajuan visa. Rencanakan perjalanan dengan matang untuk menghindari keterlambatan dalam pengurusan visa. Ikuti prosedur yang telah ditetapkan agar proses keberangkatan berjalan lancar tanpa hambatan. Kebijakan baru visa Arab Saudi ini memang menambah tantangan bagi warga Indonesia yang ingin bepergian ke sana, terutama untuk urusan ibadah. Namun, dengan persiapan yang matang dan pemahaman terhadap aturan terbaru, perjalanan tetap bisa dilakukan dengan lancar. Pastikan selalu memperbarui informasi, mengikuti prosedur yang berlaku, dan bekerja sama dengan agen perjalanan yang terpercaya agar perjalanan ibadah maupun kunjungan ke Arab Saudi tetap nyaman dan aman. Informasi yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sumber-sumber terpercaya dan perkembangan terbaru terkait kebijakan visa Arab Saudi. Namun, kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk selalu mengecek informasi terbaru dari sumber resmi seperti Kementerian Agama, Kedutaan Besar Arab Saudi, atau agen perjalanan yang terpercaya sebelum merencanakan perjalanan umroh atau haji. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kebijakan yang terjadi setelah video ini dibuat. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi dan mengikuti prosedur yang berlaku untuk menghindari kendala dalam perjalanan ke Arab Saudi. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada keluarga dan teman-teman agar mereka juga mendapatkan informasi yang akurat. Dan tentunya, subscribe ke channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru seputar kebijakan umroh, haji, dan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.